selamat datang di podcast Cinta Lingkungan Volume 1. Di sini Rifka dan Vio akan berbagi bersama teman-teman seputar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, bener banget nih Rifka, langsung aja nih. Oke deh, nah berbicara mengenai lingkungan, teman-teman semua pasti udah tahu ya kalau negara kita ini punya berbagai kekayaan sumber daya alam. Tapi bukan berarti kita bisa seenaknya aja nih menggunakan sumber daya tersebut buat kepentingan pribadi dan tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Karena ternyata lingkungan sendiri punya berbagai macam aturan undang-undangannya ya, Vio. Nah, bener banget nih Rifka. Jadi, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, kebijaksanaan nasional tuh jadi penting. Maka terbitlah hukum lingkungan yang menjadi salah satu administrasi negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, undang-undang yang mengatur itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Jungto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya disebut UU PPLH. Nah, sesuai dengan UU yang mengatur, pada dasarnya terpelihara ekosistem yang baik dan sehat itu tanggung jawab dan peran serta dari semua anggota masyarakat nih untuk meningkatkan daya dukung lingkungan. Karena banyaknya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang semakin mengkhawatirkan, itu tuh menyebabkan munculnya konsep pembangunan di bidang pengelolaan lingkungan hidup seperti itu. Jadi aturan ini dibuat untuk mendukung konsep pembangunan berkelanjutan kayak gitu Rifka dan teman-teman. Wah, menarik banget ya Vio, ternyata nih peraturan yang dibuat itu bertujuan untuk tetap melestarikan alam, meskipun sebagian sumber dayanya kita manfaatkan untuk kepentingan kehidupan kita bersama, tapi tetap ada aturan-aturan yang harus diikuti ya. Tadi juga Vio cerita sedikit nih tentang pembangunan berkelanjutan. Mungkin di sini teman-teman juga beberapa ada yang udah tahu, tapi beberapa ada yang baru pernah denger nih, apa sih pembangunan berkelanjutan itu? Boleh nih Vio bisa diceritain ke kita semua apa tuh yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan dan kaitannya apa sih dengan hukum lingkungan yang tadi kita bahas? Oke, wah mulai menarik ya pembahasan kita ini ya Rifka ya. Nah, saat ini itu kan merupakan era pembangunan berkelanjutan atau yang biasanya disebut sebagai SDGs. Nah, SDGs itu adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan juga ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang nih di kedepannya. Nah, diadakannya pembangunan itu memiliki resiko akan adanya pencemaran dan juga perusakan lingkungan serta berakibat pada rusaknya struktur dan fungsi dasar ekosistem yang merupakan penunjang kehidupan. Nah, untuk menanggulanginya, mencegah dan mengurangi banyaknya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan itu, maka dibuatlah aturan hukum lingkungan yang tadi sudah saya sebutkan nih, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Jungto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU PPLH. Nah, pada dasarnya, penyelenggaraan pemerintah di bidang lingkungan hidup itu dituntut terlibat aktif karena bidang ini tuh menyangkut kepentingan publik yang sangat luas kayak gitu. Selanjutnya, hukum lingkungan itu memang memegang peranan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Makanya UU PPLH ini nih Rifka, ada beberapa prinsip di dalam UU PPLH yang menjadi upaya pencegahan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Nah, prinsip yang pertama ada namanya prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Prinsip ini tuh prinsip harapan untuk memadukan lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan guna menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa ini dan juga generasi yang akan datang. Adanya UU PPLH itu diharapkan dapat meminimalisasi resiko ekologis yang timbul akibat dampak pembangunan yang tidak memperhatikan aspek kelangsungan lingkungan hidup seperti itu. Lalu ada prinsip yang kedua, yaitu prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup. Apa itu prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup? Itu adalah upaya untuk menjaga kelestarian dan mencegah pencemaran lingkungan yang merupakan kewajiban yang dimiliki oleh semua orang, baik individu maupun makhluk sosial di kehidupan masyarakat, atau dapat dikatakan dengan kata lain yaitu semua insan manusia itu harus turut berperan serta dalam upaya memelihara lingkungan hidup
Dan juga jangan sampai lupa semua perusahaan-perusahaan atau industri dan atau kegiatan usaha. Selanjutnya ada prinsip yang ketiga, yaitu prinsip ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup. Nah, di sini itu prinsipnya berbicara tentang upaya preventif yang digunakan terhadap pencemaran limbah industri nasional. Nah, pemberlakuan prinsip tersebut itu sering disebut dengan prinsip pencemar membayar. Nah, apa nih prinsip pencemar membayar? Nah, pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Contohnya nih, memulihkan fungsi lingkungan hidup dan memperbaiki unit pengelola limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi, siapa yang mencemari harus membayar, seperti itu. Gitu nih Rifka dan teman-teman. Wah, ternyata erat sekali ya Vio keterkaitannya antara peraturan-peraturan dan hukum lingkungan dengan keberlanjutan yang sempat tadi kita bahas, dan Vio juga udah sempat jelasin nih terkait UU PPLH yang ternyata banyak banget hal-hal yang perlu diperhatikan ya Vio. Yep. Oke, nah aku jadi penasaran deh. Tadi kan banyak banget ya peraturan-peraturan terkait lingkungan dan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Nah, tapi di sisi lain kita juga pasti butuhkan ya untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya yang kita miliki. Tapi dengan banyaknya peraturan-peraturan yang ada tadi, mungkin teman-teman di sini dan aku pribadi juga jadi bingung nih, Vi. Kita sebagai warga masyarakat yang baik sebenarnya punya hak apa aja sih, dan bagaimana kita dapat berperan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik nih? Bisa diceritain mungkin nih, Vi? Oke, bener banget nih Rifkah. Jadi kita tuh sebagai warga masyarakat punya hak dan juga punya peran serta dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Seperti yang udah kita bicarakan tadi sebelum-sebelumnya, bahwa dalam prinsip ganti kerugian itu perusahaan yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan harus diminta pertanggungjawabannya. Nah, kita ini sebagai warga masyarakat yang berperan aktif melindungi lingkungan hidup bisa mengambil peran nih sebagai seseorang yang mengadukan kepada pihak yang berwenang atas adanya dugaan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, agar perusahaan-perusahaan atau industri yang gagal mencegah timbulnya pencemaran limbah industrinya dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya nih. Nah, selain itu kita bisa berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan maupun setelah mengambil keputusan. Contohnya, kita bisa ikut andil dalam prosedur pembuatan AMDAL. Apa itu AMDAL? AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Nanti selanjutnya tentang AMDAL akan aku bahas di selanjutnya, oke? Lalu ada prosedur dan perencanaan perizinan dan pemberian informasi kepada masyarakat. Nah, masyarakat itu berhak untuk mendapatkan informasi yang memadai atas suatu proses pengambilan keputusan. Nah, kita sebagai warga masyarakat juga punya banyak hal yang diatur dalam undang-undang nih. Untuk undang-undang ada di UU PPLH dan juga ada di yang pastinya ada di Undang-Undang Dasar, seperti itu. Di UU PPLH ini ada di pasal 65 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Lalu ada pasal 70 ayat 1 yang berbunyi, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu ada di pasal 62 ayat 2 yang berbunyi, sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya ada di pasal 65 ayat 4 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti itu nih Rifka dan teman-teman. Wah, jadi tahu ya, aku dan teman-teman di sini ternyata hak dan peran kita sendiri juga udah banyak banget undang-undang dan pasal-pasal yang mengatur terkait itu. Jadi sebagai masyarakat yang baik, kita jadi tahu nih hak apa aja yang kita miliki terkait kesehatan lingkungan tersebut, dan juga langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk turut berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Benar banget Rifka. Oke Vio, terima kasih ya telah berbagi. Tapi selain hak dan peran yang tadi udah Vio sebutin tadi, aku jadi penasaran lagi nih, apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat atau pelaku usaha terkait peraturan yang mengatur tentang pencegahan dan atau kerusakan lingkungan hidup? Karena kan mungkin aja nih kita sebagai masyarakat atau pelaku usaha melakukan suatu kegiatan yang berkemungkinan dapat membuat pencemaran dan kerusakan bagi lingkungan hidup gitu ya Vio. Nah untuk mencegahnya tuh apakah ada peraturannya Vio? Boleh nih diceritain ke kita semua. Oke, nah bener banget nih Rifka. Tadi ada kaitannya sama AMDAL yang sudah saya ceritakan sedikit di bagian atas tadi. Nah, di dalam UU PPLH ini banyak aturan mengenai pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, salah satunya ya AMDAL tadi itu. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, selanjutnya selain AMDAL itu juga ada yang namanya UKL-UPL. Nah, UKL itu adalah singkatan dari Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan UPL adalah singkatan dari Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Nah, UKL-UPL sendiri adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap kegiatan usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL atau dapat dikatakan tidak berdampak langsung terhadap lingkungan hidup. Nah, selain itu juga ada yang namanya pengelolaan limbah. Nah, pengelolaan limbah yang diatur dalam UU PPLH ini terkhususkan pada limbah B3 nih. Nah, limbah yang dimaksud itu adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Sedangkan limbah B3 itu adalah sisa atau suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Jadi B3 itu singkatan dari bahan berbahaya dan beracun, seperti itu. Sedangkan pengelolaan limbah B3 itu bisa meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. Seperti itu teman-teman. Wah menarik banget ya Vio, ternyata upaya pencegahannya aja itu diatur juga nih di undang-undang yang tadi Vio sebutin ya, ada UU PPLH dan UKL-UPL itu sendiri. Menarik banget nih pembahasan kita pada podcast kali ini. Ternyata sebagai warga masyarakat yang baik, kita punya banyak hak dan peran penting ya untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup demi pembangunan berkelanjutan. Betul banget. Nah, semoga kita berdua dan teman-teman pendengar yang lain setelah mendengarkan podcast ini bisa langsung berperan serta ya di lingkungan sekitarnya agar kesehatan lingkungan hidup kita bisa terus terjaga. Nah, bener banget nih Rifka, sebagai individu dan juga bagian dari masyarakat, kita nih harus berperan aktif untuk melindungi, menjaga, mengelola, mengawasi lingkungan hidup dalam era pembangunan berkelanjutan ini nih, demi kesejahteraan kita di masa sekarang sampai masa depan juga, dan juga bagi generasi selanjutnya, itu yang pasti, seperti itu. Mantap Vio, bener banget nih, setuju sama Vio. Oke deh, gak kerasa nih, kayaknya pembahasan pada volume ini dicukupkan dulu ya Vio. Oke. Sekian perbincangan kita pada volume 1 kali ini. Buat teman-teman yang penasaran tentang pembahasan cinta lingkungan selanjutnya, nantikan podcast cinta lingkungan selanjutnya ya. Benar sekali, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk cintai dan juga jaga lingkungan kita. Sampai jumpa di volume 2. Dadah. Dah.